Judi online. Ada satu alasan matematis kenapa lu nggak akan pernah bisa menang melawan komputer bandar. Kenapa ya? Selamat datang di Indonesia Cemas episode 7. Tempat kita bedah tuntas isu sosioekonomi pakai data, fakta, dan juga solusi teknologi. Di episode kali ini gue akan membahas tentang fenomena jebakan judol, mimpi kaya, jalur tolol. Gitu ya. Kenapa kayak begitu? Yuk langsung aja kita lihat detailnya. Jadi deposit gocap, jackpotnya bisa dapet ratusan juta, cuma modal handphone doang, kemudian bisa beli Pajero. Ya ini kayak lu ngimpi di siang bolong ya. Ini adalah iming-iming yang biasanya diberikan kepada di dalam aplikasi-aplikasi judol ya. Lu bisa dapet cuman modal gocap doang, lu bisa dapetin ratusan juta rupiah kayak gitu ya. Itu ya biasanya kalau di judol. Nah terus habis itu berikutnya, siapa sih yang nggak pernah tergiur pas lihat iklan-iklan pop up cewek seksi megang HP sambil megang pamer saldo rekening ratusan juta, atau pas lu lagi nongkrong di warkop tiba-tiba teman sebelah lu teriak histeris karena dapat sensasional cuma dari modal receh sisa kembalian rokok gitu ya. Di tengah himpitan ekonomi yang makin gila saat nyari kerjaan susah setengah mati dan gaji UMR berasa cuma numpang lewat doang 5 menit rekening, jadi judi online alias slot seringkali kelihatan kayak jalan tol instan buat keluar dari jurang kemiskinan. Lu mikir cuman iseng deposit doang 50.000, mana tahu bisa dapat 5 juta atau bahkan 100 juta gitu ya buat bayar kosan kayak gitu ya. Nah tapi sadar enggak lu, dibalik animasi petir-petir kakek merah yang menyala-nyala dan suara denting koin jackpot yang bikin adrenalin melonjak tinggi, lu sebenarnya lagi dikadalin mentah-mentah ya sama bandar untuk bisa disedot semuanya, disucking gitu ya, semua isi dompet lu. Berharap kaya dari algoritma bandar, lu itu tolol, yang kaya itu bandarnya, lu cuma sisa ampasnya doang. Lu nggak lagi main game keberuntungan, lu lagi menyerahkan leher lu ke tali gantungan finansial yang tombolnya dieksekusi dipegang penuh sama admin bandar di balik layar kayak gitu ya. Nah itu yang kemudian jadi, makanya gue bilang ya, kalau misalnya lu gitu kan, daripada lu menghabisin waktu luang lu untuk ngerjain hal-hal yang sekonyol ini, yang seaneh ini menurut gue judul ini, lebih baik lu kerjain hal-hal yang lebih penting gitu ya, entah itu buat ngejar karir lu, ngejar masa depan lu, dan seterusnya. Nanti gue akan ceritain di akhir ya. Tapi intinya adalah kalau bisa lu ada denger kayak begini aja gitu ya. If something ini ada istilah kayak begini. If something is too good to be true, then it is too good to be true gitu ya. Jika sesuatu hal itu terlalu bagus untuk bisa dipercayai, maka sesuatu itu adalah ya terlalu bagus untuk dipercayai. Artinya mimpi tersebut itu adalah bukan sesuatu hal yang nyata, itu hanya sekedar mimpi kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong bilang kayak cuman modal 50.000 lu bisa dapat ratusan juta cuman modal handphone doang, terus bisa beli ke Pajero segala macam, itu kayak menurut gua ketololan yang hakiki luar biasa. Lu membangun bisnis aja gitu kan, lu butuh berbulan-bulan gitu ya, paling cepat untuk bisa ngedapetin, misalnya lu mau dapetin 10 juta pertama gitu kan, 100 juta pertama segala macam, lu butuh berbulan-bulan dan effort usaha yang luar biasa keras untuk bisa ngedapetin itu gitu kan. Nah kalau lu diiming-imingin nih dapat nih 50 lu bisa dapat nih puluhan juta cuman dengan modal 50.000 segala macam, itu menurut gue itu sesuatu hal yang kayak konyol banget sih gitu ya. Di zaman yang ekonomi lagi bermasalah sekarang ini, kalau ada orang yang kayak gitu tanpa ada kejelasan yang pasti caranya kayak gimana, ininya kayak gimana, cuman modal main doang, waduh itu kayak menurut gue itu kalau lu percaya kayak begitu itu lu bego banget asli kayak gitu ya. Nah itu terus habis itu berikutnya kita langsung aja masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah ilusi kemenangan dan lingkaran setan dopamin yang bikin hidup lu hancur lebur gitu ya. Nah ini tren jumlah pemain aktif judi online Indonesia dari tahun ke tahun ya. Sumber kompilasinya laporan PPATK dan Komdigi dari tahun 2021 sampai 2026. Ini ya di 2021 itu ada 1,2 juta orang, di 2024 puncaknya atau peaknya 9,7 juta orang yang main judol gitu ya. Dan ini sekarang di 2026 proyeksinya ya menurun lagi ya, di ini sampai 2,8 juta, tapi kayaknya terus kayak menurut gua, feeling gua sih kayak ini akan terus meningkat lagi gitu ya, karena himpitan ekonomi yang luar biasa dan orang-orang udah nggak tahu lagi mau ngapain, judol jadi opsinya. Dan juga kemarin kasus lagi ya, jadi ada 15 tersangka judol yang libatkan pegawai Komdigi yang salah satu defense mekanismenya suatu pemerintahan untuk bisa menahan rakyat supaya nggak kena judol. Nah itu dia involve di sana kayak gitu kan. Jadi ya mungkin itu periode lama yang di sana. Jadi wah itu mengerikan banget sih gitu ya. Jadi banyak orang terjebak judol karena punya mindset yang salah dari awal. Mereka mikir kayak gua kalah hari ini karena lagi apes aja, besok lagi gua akan beruntung, gua pasti bisa narik semua modal gua kembali. Nah ini ya, ini adalah mulai dari lingkaran-lingkaran aktif lagi di dalam kepala lo. Jadi masuk ke dalam feedback loop ya, supaya lo bisa ini udah mulai
otak lu sudah mulai berpikir kayak gini adalah otak lu sudah mulai ketagihan sama namanya pinjol kalau udah mulai begini tuh ya. Nah, habis itu nih gue skip aja bagian sini. Jadi algoritma settingan lu nggak bisa lu nggak lagi main nasib, lu lagi melawan matematika bandar gitu ya. Nah, sebenarnya ini buat gua yang kuliahnya memang computer science ya. Jadi gua kuliah ilmu komputer untuk bisa membuat sebuah mathematical model yang bisa bikin pertama orang ketagihan, yang kedua adalah untuk bisa ngebikin orang ini ketagihan dan tetap mau main. Terus yang ketiga adalah untuk bisa bikin si bandar tetap untung, ya rasio keuntungannya itu bisa selalu untung. Itu sebenarnya kalau dari sisi matematis itu sesuatu hal yang nggak terlalu susah untuk dikerjain gitu ya. Tinggal mainin di sini ada opportunity yang berapa segala macam digedein, rasio keuntungan bandar digedein, ntar dikecilin lagi, ntar digedein, ntar dikecilin lagi segala macam gitu ya. Yang penting orang-orang nanti ketagihan ya. Itu bisa ada berbagai parameternya dan ada berbagai macam sistemnya yang kemudian bisa di-develop ya sama orang-orang yang kuliahnya matematik gitu ya. Matematik, statistik gitu kan. Itu mereka bisa ngerjain itu dan mereka bisa mengembangkan itu. Gampang banget ya. Jadi ya kalau buat kita orang-orang yang matematis gitu ya, buat gue yang kuliahnya ilmu komputer kayak gitu, ngelihat hal-hal kayak begini menurut gue lucu aja gitu. Karena lu mau aja dibohongin sama algoritma yang bentuknya kayak begini gitu kan. Itu lu ada cuman kayak apa ya, suatu titik di dalam loop yang di dalam kalkulasi loop matematika sebutannya. Jadi lucu aja menurut gua kayak gitu kalau lu masih bisa masuk ke dalam sini gitu. Ini ya, ini grafik realita matematika judi online, modal permainan versus keuntungan bandar ya ini ya. Jadi mungkin ini pertama sisa uang pemain dan ini adalah keuntungan bandar. Balik lagi ya, ada mathematical modelnya. Jadi mathematical modelnya tuh kalau di awal permainan tuh biasanya dibikin kecil dulu bandar, lama-lama gede dan seterusnya. Itu dibikin kompres bla bla bla, itu dicari patternnya segala macam. Apalagi sekarang udah ada AI kan, dia udah bisa bikin mathematical modelnya dia sendiri. Ya intinya adalah untuk bisa melakukan persuasi secara terus-menerus sampai orang beneran mau main dan gak mau ketinggalan sama yang namanya judul ini. Nah, itu bukan karena lu lagi hoki, itu adalah fitur pancingan yang sangat dinyalain sama sistem bandar ya. Gitulah, ini sensasional dan seterusnya gitu ya. Nah, algoritma bandar itu punya tugas sederhana. Yang pertama adalah melakukan fase pancingan atau supaya orang-orang tertarik atau mau main ke judulnya. Itu pertama. Yang kedua adalah fase penguncian, betting gitu ya, supaya mereka tetap begitu lo kecanduan dan mulai bikin nominal taruhannya bet sistem secara otomatis bakal ngubah rasio kemenangan lo jadi hampir nol. Ya balik lagi sebenarnya cuman kayak gitu doang ya, digedein dikecilin gitu ya, sampai dimainin dopamin lo kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fase sedot habis. Ketika lo udah semua di fase ini sistem bakal nyedot semua uang deposit lo bakal dibuat penasaran dengan pola hampir menang. Misalnya simbol jackpot kurang satu baris lagi buat memicu lo terus menerus dan seterusnya. Aduh, gua ngebayangin aja udah kayak ngeri banget ini kan judi online ini gitu ya. Nah, ini gini ya. Jadi balik lagi, gua tuh kuliahnya adalah gua kuliahnya adalah computer science. Nah, di dalam computer science atau ilmu komputer ada turunan satu ilmu namanya ada HCI atau Human Computer Interactions, atau bahasa Indonesianya Human Computer Interaction, turunannya adalah UI UX, user interface or user experience. Bahasa Indonesianya adalah antar muka pengguna dan juga pengalaman pengguna lah pada saat menggunakan aplikasi. Nah, di dalam HCI ini atau Human Computer Interactions ini, UI UX tadi gitu kan, juga ada ilmu lagi yang masih berhubungan yang namanya adalah persuasif teknologi. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat atau mendesain sebuah aplikasi, ya handphone kayak apaan kayak website segala macam, yang bisa bikin orang ketagihan untuk bisa pakai lagi. Itu ada bukunya adalah persuasif teknologi. Itu bukunya ada muncul dari Stanford University. Di Stanford University itu ada satu lab ya, namanya adalah Persuasive Technology Lab ya. Di dalamnya kemudian itu mempelajari tentang bagaimana ya otak manusia bekerja, bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah sistem yang addicting, bagaimana kita bisa membuat sistem yang kemudian bikin orang suka dan seterusnya. Itu ada labnya di situ. Jadi gue tahu caranya untuk bisa bikin itu. Dan kalau ngomongin judul itu ada berbagai macam strategi-strategi yang biasanya diterapkan. Nah, salah satu strateginya misalnya kayak near miss effect atau yang strategi-strategi yang diciptakan ini. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya soal user interface ya, teman-teman tuh biasanya kalau main aplikasi judul ya, gue amit-amit astagfirullah, gue sih nggak pernah gitu ya, tapi gue ngeliat aja tuh dari gambar-gambar gitu kan. Nah, itu biasanya tuh yang pertama adalah ya ada QQ-nya biasanya dalam bentuk warna. Warna-warnanya tuh yang pop up
warnanya tuh kayak bukan yang gelap, hitam, merah yang bikin takut segala macam kayak gitu, bukan horor-horor, tapi yang terang, tenang kayak begitu-begitu segala macam, bikin lu bikin kepala lu terus berpikir segala macam kayak gitu. Ada berbagai macam warna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga yang namanya adalah surprising effect gitu ya. Surprising effect tuh kayak gini ya. Jadi mana tadi ya penjelasan ini, sensational atau surprise effect. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang tiba-tiba muncul cepret, nah sesuatu hal yang tiba-tiba muncul di dalam ini itu ngebuat kita tuh jadi kayak wah kaget, kayak seru nih, apaan nih, kayak begitu kan. Jadi lu ngebuat lu tuh jadi excited. Itu yang kedua tekniknya. Yang ketiga ada namanya adalah social actor kalau nggak salah, gue lupa ya di dalam buku ini bukunya tebal loh. ada tebal bukunya. Ada yang namanya social actor. Biasanya kalau pada saat di aplikasi judul itu ada yang namanya social actor, maksudnya tuh kayak gini. Ada maskotnya, entah itu kakek-kakek merah kayak apa kayak perempuan cakep kayak, entah ada animasi apa kayak segala macam yang ngebuat lu terus mau main terus gitu kan. Jadi lu berinteraksi bukan dengan aplikasi judulnya, lu berinteraksi dengan kakek-kakek merah itu dan seterusnya. Itu dibahas semua di dalam buku ini ya. Jadi di persuasif teknologi. Meskipun di dalam buku ini tuh tidak membahas secara detail bagaimana cara bikin aplikasi judul ya, tapi ilmunya yang ada di sana bisa diterapkan untuk bisa bikin aplikasi judul. Ngeri banget lah ya itu buku yang ada di sana kayak gitu. Nah, jadi balik lagi gitu ya. Lu kalau misalnya ngomong apa gue lagi main judul cuma just for having fun gitu ya, lu tidak sedang having fun bro, lu sedang dikadalin sih ya sama bandar, karena bandar ini sedang menggunakan berbagai macam strateginya ya, termasuk strategi-strategi persuasif ya, dengan menggunakan teknologi gitu ya, namanya persuasif teknologi, untuk bisa bikin lu jadi ketagihan dan mau ngambilin dan mau ngeraup semua duit lu gitu ya. Jadi menurut gue kalau lu main pinjol ya, lu ada orang-orang yang menurut gua agak-agak bego dan agak-agak tolol gitu ya, karena lu mau aja masuk ke dalam lingkaran setan itu kayak gitu ya. Nah itu nih, terus habis itu kita langsung aja masuk dalam materi berikutnya lagi. Jadi itu ya tadi bahasannya atau teori-teorinya soal masalah pinjol dan kenapa sih orang-orang bisa ketagihan gitu ya. Dari slot ke pinjol, gerbang tol menuju kebangkrutan absolut, judi online ratusan juta hilang, terus habis itu utang pinjol, 15 aplikasi pinjol, makin gila, stres, habis itu bunuh diri gitu kan. Nah jadi di zaman era-era yang udah nggak jelas ini sekarang, yang nggak ada cara lain ya, lu kalau misalnya inian adalah lu harus menjaga diri lu sendiri untuk menjauhi hal-hal yang seperti ini. Kalau misalnya lu ya apa namanya udah main pinjol segala macam, terus abis itu udah tahu nih pinjolnya ini ketagihan, terus masih lu tiba-tiba main pinjol lagi gitu kan, wah lu bakalan parah banget sih hidup lu bakalan tiba-tiba mungkin ada kemungkinan buruknya adalah lu bakalan meninggal gitu ya, lu bakalan bunuh diri nantinya kalau udah dikejar-kejar sama debt collector gitu ya. Nah ini ya, sadarlah sebelum semuanya terlambat. Setiap menit lu tunda untuk bisa nutup akun judul lu akan mempercepat tanggal kadaluarsa hidup tenang lu. Jangan tunggu sampai motor lu disita, nama baik lu hancur karena sebar data pinjol, atau pasangan lo pergi bawa anak-anak lo mau bilang gua tobat, biaya menunda perubahan hari ini itu terlalu mahal untuk lo bayar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ya judol segala macam, terus lu udah punya pinjol segala macam, udah tutup secepat-cepatnya gitu ya, lunasin hutangnya secepat-cepatnya. Kalau lu masih punya motor, jual motor lo, masih punya mobil, jual mobil lo, jual rumah lo ya, dan jangan pernah sentuh itu lagi. Dan lu bakalan bermasalah banget ya kalau misalnya lu bermain di area-area ini tuh akan sangat-sangat mengerikan kayak gitu ya. Terus habis itu sekarang kita lanjut aja masuk materi berikutnya. Jadi bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan ini, stop jadi penjudi dan mulai jadi pebisnis digital real. Yang pertama adalah solusi pertama adalah untuk bisa lu keluar, karena judul ini kan tadi gue bahas ya, ini dalam buku yang di sini ya. Ini namanya adalah buku persuasi teknologi dan bagaimana caranya itu bisa mengaktifkan dopamin dan bisa membuat lu tuh jadi ketagihan atau keranjingan luar biasa gitu kan. Di sini bukunya gitu ya. Nah, terus di sini kalau lu udah benar-benar main judul, mau nggak ada cara lain gitu ya. Otak lu nih, misalnya otak lu ada 5 gitu kan. Nah, 3/5 dari otak lu itu udah semuanya keracunan sama judul gitu ya. Jadi akan sangat sulit untuk bisa memperbaiki itu semua. Caranya salah satunya untuk bisa memperbaiki itu adalah dengan cara memperbaiki kebiasaan lu gitu ya. Nah, sama memperbaiki kebiasaan lu. Nah, ini ada bukunya namanya adalah The Power of Habits. Jadi bagaimana caranya lu bisa memperbaiki gitu kan kebiasaan buruk lu. Kalau lu bener-bener mau keluar dari judul,
lu ke Gramedia, beli buku ini please gitu, baca dan abis itu terapkan materi-materi atau metode-metode yang ada di sini untuk bisa lu keluar dari judul lu itu gitu ya. Nih gue jelasin. Oke ya, daripada lu baca tebal nih gue jelasin langsung kasih shortcutnya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa keluar dari situ, lingkaran situ? Yang pertama adalah ada frameworknya adalah Cue, routine, and reward. Cue maksudnya kayak gini. Tadi kan gue udah bilang ya, pada saat lu bermain aplikasi judul, lu kan akan punya berbagai macam cue. Ada warna, ada suara, cetring, jedreng, jeder, kayak gitu-gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada social actor juga. Kadang-kadang tuh tiba-tiba ada kakek-kakek merah, ada mbak-mbak merah, ada mbak-mbak seksi segala macam dan seterusnya. Itu dipakai sebagai cue. Ketika lu melihat itu, maka lu akan melakukan sebuah rutinitas tertentu. Rutinitasnya apa? Ketika lu melihat 3 hal tadi, misalnya salah satu atau 3 hal tersebut, itu lo akan melakukan yang disebut sebagai bermain aplikasi judul. Itu yang kedua. Rutinnya biasanya kayak gitu. Lalu kemudian rewardnya yang lo akan dapatkan ya di sini ya. Rewardnya yang lo akan dapatkan di sini adalah ya dopamin lo, rasa senang lo. Meskipun lo kalah, lo akan merasa senang di situ. Lo akan merasa ketagihan, lo akan merasa kayak gue pengen menang nih di situ kan. Gue pengen coba lagi sampai berhasil kayak gitu ya. Jadi itu yang polanya tuh seperti itu ya. Jadi ada cue-nya, ada rutinitasnya bermain aplikasi untuk bisa mendapatkan rewardnya adalah kesenangan atau ketenangan gitu ya. Kesenangan dan rasa penasaran yang luar biasa kayak gitu. Itu 3 hal itu gitu ya. Nah, untuk bisa memperbaiki lu supaya kalau lu bisa keluar dari aplikasi judul, yang pertama adalah kalau lu ngelihat 3 hal tadi ya, terus lu lu pengen melakukan bermain aplikasi lagi, jangan main. Ya kan, lu misalnya ngeliat inian kan, tadi social QQ yang tadi gitu kan. Nah, daripada lu main ini, lu lakukan hal yang lain. Misalnya lu nge-gym, misalnya lu jalan kaki, lu ngapain lagi gitu kan. Ya, intinya adalah bagaimana caranya lu bisa menggantikan rutinitas yang ada ini untuk bisa menjadi sesuatu hal yang positif. Jangan main judul lagi kayak gitu ya. Ini ditukar, ini diganti sama ini. Lalu kemudian udah selesai. Nah, nanti rewardnya itu lu akan ngedapetin apa? Misalnya kalau nge-gym, olahraga, jalan kaki, itu kan rasanya kayak hidup lu kan, badan lu jadi enak aja kan. Nah, itu reward yang lu lakuin. Pokoknya intinya adalah untuk bisa merubah kebiasaan lu supaya nggak main judul lagi gitu kan. Jadi caranya adalah ya udah, lu kalau misal ngelihat 3 Q itu lagi tadi, langsung lakukan ya, apapun itu yang mau lakukan. Entah itu misalnya lu mau ganti ganti jadi nge-gym, lu mau belajar produk digital segala macam supaya bisa jadi lebih produktif, mau kerja lebih kenceng lagi, mau push up atau apapun itu terserah ya. Tapi dengan cara kayak begitu lu bisa memutus mata rantai kebiasaan lu. Otak lu yang tadi dari 3/5 tadi gitu kan, yang sudah terkontaminasi dengan judul gitu ya, itu bisa lu program ulang untuk bisa jadi lebih bener gitu otak lu. Nah, itu semua ada di dalam buku ini, namanya adalah The Power of Habits. Jadi kalau teman-teman ya yang kenal aplikasi judul nih, The Power of Habits, baca lalu kemudian coba pahamin lagi. Nah, kalau shortcutnya tadi udah gue kasih tahu ya, frameworknya caranya begitu gitu ya. Nah, kalau selama ini lu rela menghabiskan waktu berjam-jam memandangi HP, layar HP demi algoritma bandar yang enggak jelas, kenapa lu enggak pakai energi lu waktu yang sama buat bisa membangun aset, di sebuah aset ya yang bisa untuk bikin lu tuh pertama jadi ya mungkin tambah kaya segala macam. Yang kedua adalah lu kalau misalnya ada krisis ekonomi segala macam, lu jadi bisa lebih enak segala macam keluar dari krisis ekonomi gitu kan, daripada lu ngabisin waktu untuk bermain-main yang kayak begini-begini kan, judul kayak begini nggak jelas banget kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini perbandingan brutal mimpi kaya jalur judul versus cuan real aset digital. Kalau pakai judul, sistemnya algoritmanya disetting bandar biar pasti kalah secara matematis ya. Tinggal bikin mathematical equations yang buat bikin judul kayak begini doang mah sebenarnya nggak terlalu susah ya buat orang-orang yang ngerti gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman ya, perbandingan adalah kalau teman-teman membangun aset atau membangun aset digital gitu kan, atau membangun produk digital ya, teman-teman akan jadi lebih enak. Teman-teman akan transparan menggunakan AI untuk bisa membuat sebuah produk atau sebuah kreasi yang kemudian bisa dibeli sama orang dan membantu orang lain, dan juga lu bisa dapat duit dari sana, dan juga orang akan berterima kasih sama lu kalau misalnya produk digital yang lu jual atau aset digital yang lu bikin itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi lu di bagian sini tuh luar biasa positif gitu. Gue bingungnya adalah kenapa lu masih milih yang di bagian kiri ini kan, negatif gitu ya. Jadi pilihannya sekarang ada di tangan lu. Lu mau pilih yang kiri atau lu mau pilih yang kanan gitu ya. Jadi itu ya gitu. Terus mungkin ini bisa di-post teman-teman supaya bisa cepet
aja penjelasannya bisa di-post dan baca sendiri di sini ya. Nah, oke, terus buat temen-temen gitu ya, kalau misalnya ya udah terlalu terjerumus sama judul, ya mau nggak mau gua nggak bisa punya cara lain lagi ya untuk bisa bantuin teman-teman. Ya salah satu caranya adalah ya kalau lu orang beragama ya lu berdoa. Gimana caranya ya? Nih ya mungkin bisa tonton Ustadz Adi Hidayat supaya gimana nih solusinya untuk bisa judul kayak gitu ya. Balik lagi kalau dari gua solusinya adalah lu baca buku ini gitu kan. Lu terapkan apa yang tadi gua bilang ya, frameworknya segala macam, terapkan ke diri lu sendiri supaya lu nggak main judul lagi gitu ya. Terus abis itu yang pertama. Yang kedua adalah lu kemudian bisa bangun aset digital lo. Ini kemudian gua udah ada ya di sini ya penjelasan bagaimana caranya untuk bisa membangun aset digital dari day 0 sampai day 30 untuk bisa ngedapetin 10 juta pertama lu gitu kan. Day by day, dari hari pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke hari ke-30 untuk bisa dapetin 10 juta pertama gitu ya. Di sini udah jelasin semua, teman-teman tinggal tonton aja di situ. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih tentang judul atau judi online gitu ya. Buat gua gitu ya, buat teman-teman mungkin itu sedikit aja penjelasan gua soal judul ya. Buat teman-teman yang sekarang lagi bermain judul, harapan gua adalah come on man, shifting gitu ya. Jangan main judul lagi ya. Dunia masih membutuhkan lu untuk bisa berubah. Dunia masih butuh lu untuk keluarga lu masih butuh lu segala macam. Jangan keranjingan sama judul gitu ya. Karena kalau impactnya lu udah benar-benar keranjingan, udah addicted banget sama judul ini gitu kan, lu bakalan melakukan segala cara untuk bisa terus bermain ya. Entah itu lu mau aset udah habis, ntar lu main pinjol lagi segala macam. Wah, mengerikan banget. Kalau bisa stop ya. Ini harapan gue adalah gue ngasih tahu lu kayak begini supaya lu bisa stop di sini kayak gitu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat. Kalau teman-teman lainnya bermanfaat, jangan lupa bantu share, like, dan komen. Terus juga di situ ada website gue juga di gosun.com, ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.